Lisa Anggreni, kemudian Pak Edi, alhamdulillah sudah bergabung. Pak Sayono, Pak Dr. Sayono dari Unimus juga. Iya, udah dimatiin aja. Saya juga dari Unimus, Pak. Oh iya, yang Bu Herlisa nih. Iya, Bapak, dari Unimus. Alhamdulillah, Bu Herlisa Anggreni. Jadi cukup banyak Pak Satrohani yang ini, seperti yang sudah-sudah. Memang Bu Utami belum diabsen tuh. Oh iya, Bu Utami ini yang jauh-jauh dari Temanggung ini, Bu Utami. Mungkin Pak Rohani belum kenal, bisa kenalan nanti. Jadi insya Allah nanti moderator Mas Nyoto Ribo Satrohani. Nah, ini sudah jam 8 lewat, barangkali bisa dimulai dulu Mas Nyoto, monggo. Oh nggih, siap Pak. Kita mulai nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah kajian Ramadan Masjid At-Taqwa Patemon, marilah kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kenikmatan banyak sekali, terutama kenikmatan kesempatan, kemudian kesehatan, sehingga kita dapat menyimak dan mengikuti kajian Ramadan pada malam hari ini. Pemateri pada malam hari ini adalah Bapak Ustadz Rohani. Saya jadi teringat Ramadan tahun lalu. Saya yang menghubungi beliau untuk mengisi kajian Senja Ramadan di Masjid At-Taqwa Patemon sore, hari Kamis atau hari Senin itu. Jadi banyak sekali teman-teman IMM ataupun teman-teman yang lainnya mengikuti kajian, terus setelah itu dilanjutkan buka bersama di Masjid At-Taqwa Patemon. Dan itu bukanya snack dan makan itu dari bapak-bapak PCM, bapak-bapak atau ibu-ibu PCM dan Aisyah gitu. Bergilir seperti itu. Nggih, kami mengucapkan terima kasih. Tapi tahun ini cukup dengan online saja kajiannya, tapi tidak mengurangi, insya Allah tidak mengurangi keberkahan dan semangat kita untuk selalu thalabul ilmi, nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Seperti itu, kita langsung saja mendengarkan kajian pada malam hari ini kepada Bapak Ustadz Rohani, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para asatidz, para alim ulama, para guru, alim ulama yang selalu mendampingi kita semua untuk bisa hari ke hari mensyukuri nikmat Allah. Karena kesyukuran itu juga perlu terus dibimbing agar kita tahu apa yang harus disyukuri. Salah satu kesyukuran itu ada nikmat kita disatukan bersama orang-orang yang soleh-solihah. Insya Allah malam ini yang hadir di majelis ini secara online soleh-solihah, sehat walafiat, rezekinya lancar. Begitu nggih Bapak Ibu nggih. Yang kelihatan videonya alhamdulillah itu berarti tampilannya layak. Yang enggak kelihatan videonya itu saya tahu ada yang lekar, ada yang mengkurap. Ada juga yang sinambi asah-asah, umbah-umbah, tidak apa-apa. Karena ini salah satu keistimewaan dalam kajian online. Gitu. Jadi rupanya bisa ditutupi gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat salam tersanjung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga Rasulullah, dan sahabat yang sunah-sunahnya kita ikuti. Saya berterima kasih malam hari ini diberi kesempatan untuk silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Kemudian saya terima kasih Mas Moderator tadi sudah menyampaikan
pembukaannya sangat baik, Pak Din yang sudah memfasilitasi untuk dimulainya pertemuan malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dibantu dengan slide. Mas moderator, mohon slide share saya bisa dihidupkan ya, sehingga saya bisa slide share. Bapak Ibu sekalian, malam ini insya Allah kita akan sedikit belajar tentang literasi, apa itu literasi dan literasi dalam dakwah, itu seperti apa dan sebagainya. Nah, ini saya perlihatkan Bapak Ibu sekalian, ada fenomena-fenomena menarik nanti yang bisa Bapak Ibu tanggapi juga. Jadi, kalau cara kita belajar sebenarnya bisa menggunakan berbagai macam cara belajar, yaitu mengaitkan antara apa yang terdengar, yang terlihat, yang bisa dirasakan, dan sebagainya. Itu jadi kita bisa mengerti apa sih yang mau dipelajari itu dari berbagai macam cara. Bapak Ibu sekalian, ini literasi dan dakwah di era digital tadi saya sudah sampaikan lewat pengumuman apa sih yang mau kita pelajari. Lah ini malam ini insya Allah kita lihat bersama-sama. Nah ini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat bersama-sama. Generasi 80 sama 90 kalau saya perlihatkan lirik lagu ini pasti tahu nih, lagu Wartawan Ratu Dunia itu. Mas moderator, saya mau ngecek tuh ada enggak yang kira-kira hadir di sini yang generasi tahun 80 90 gitu, jadi yang usianya 40 50 sekarang. Mas moderator ada enggak? Mas moderator mic-nya dihidupkan. Oh nggih. Ada beberapa Pak, banyak nggih. Bapak Ibu. Oh iya ada juga ya. Coba saya mau minta dihidupkan salah satu. Oh iya Bu Dokter Neng kayaknya mikrofonnya hidup. Bu Neng pirsa enggak ini lagu Wartawan Ratu Dunia ini? Mungkin lupa ingat ini karena ya itu sebenarnya era saya. Saya yang paling hafal itu perdamaian kok Pak. Oh iya, itu jadi perdamaian itu apa saya kalau yang ini? Iya, jadi itu juga sama Bu, itu lagunya Nasi Daria itu sama juga itu ya. Jadi kalau lagunya Nasi Daria itu kan memang dari dulu ketika pertama kali albumnya diluncurkan tuh tentang dakwah ya. Jadi banyak sekali yang tentang dakwah, kemudian topik-topik terkini gitu. Ya. Mas moderator bisa dengar enggak tadi yang saya putar, Mas moderator? Saya nggak bisa, Pak. Oh, enggak bisa. Enggak bisa dengar ya. Oh, baik. Ya. Saya sedang bereksperimen kemampuannya si Zoom itu kalau saya gunakan media. Sekarang eksperimen kedua Mas moderator ya. Oke. Coba saya dibantu. Jenengan dengar enggak? Dengar, Pak. Gas banget nih. Dengar Mas moderator ya? Dengar, Pak, ya? Dengar keras. Oke. Saya ngasih tes dulu ya Mas moderator ya. Oke. Saya akan lagu ini tidak panjang, cuma 3 menit sekian gitu ya. Enggak sampai 4 menit. Tapi Mas moderator tak kasih soal ya. Ini bukan lagu generasimu, itu lagu generasi saya. Ya. Soalnya begini Mas. Ya, dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik dan tolong catch the lyric, 1 baris saja ya. Dengarkan baik-baik dan ambil 1 baris saja liriknya yang jenengan terkesan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang lain siap-siap juga tetap ikut dalam kontes ini karena nanti bisa saya tanya juga. Oke ya. Tapi yang penting ini Mas moderator ikut. Ini dia.
Ya. Nasi Daria dengan wartawan Ratu Dunia. Mas Nyoto masih bersama saya, Mas Nyoto. Ya, masih Pak, masih. Udah dapat satu baris belum? Tadi itu putus-putus Pak. Wah, Kemeresek. itu alasan aja itu. Ya, tahu saya gitu. Ratu Dunia Pak. Oh Itu ya, aja. ya wes. Lah yang Ratu Dunia itu siapa, Mas? Nggak kedengeran Pak. Ya, mungkin Putus-putus. Iya, enggak apa-apa. Ya, Namanya juga online ya, enggak apa-apa. Putus-putus enggak apa-apa. Yang Ratu Dunia itu siapa? Mari kita lihat ya. Ah, sekarang mari kita lihat. Ya, wartawan. Siapa yang tadi jawab wartawan ya? Saya. Oke. Dapat door prize gitu. Dapat door prize sebutan Pak. Kasih jempol ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita lihat lagi. Mas moderator bisa lihat share saya? Bisa Pak, bisa. Baik ya. Jadi wartawan itu ada Ratu Dunia. Itu sudah diucapkan oleh Nasi Daria dulu tahun 80-an, 90-an, 80 sampai 90. Lagu ini tuh bisa memprediksi apa yang akan terjadi hari ini dan hari ini sudah terjadi. Silakan para jamaah fokus untuk melihat yang digarisbawahi. Mas moderator yang mic yang sedang tidak dipakai mohon di-mute-kan dulu. Ya, terima kasih ya. Ya, mic saya jangan di-mute ya. Ya, baik. Ya, ini wartawan dapat membina pendapat umum di dunia. Jadi sekarang ini kita sampai pada zaman yang namanya zaman post-truth. Apa itu zaman post-truth? Zaman post-truth itu ditandai dengan kebenaran atau apa yang dianggap oleh orang-orang banyak sebagai benar itu tidak bersandar pada satu kriteria atau standar tertentu, tetapi sangat dipengaruhi dari apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Ini loh Bapak Ibu. Jadi hari ini itu siapa sih Ratu Dunia yang sesungguhnya? Ratu Dunia itu namanya wartawan, yaitu orang-orang yang pekerjaannya menciptakan berita di koran-koran. Nih, ini sudah diprediksi tahun 80-an dulu. Sekarang sudah jadi.
Jadi kalau Bapak Ibu sekarang berpikir apakah X atau Y itu baik atau tidak menurut orang banyak, itu tidak bisa Bapak Ibu maksa mengasih tahu orang X itu baik loh, B itu enggak loh. Orang-orang itu sudah sangat tergantung dari apa yang mereka baca dan mereka lihat. Apa itu? Media. Malam hari ini Bapak Ibu kita pelan-pelan walaupun ya hanya sedikit, tidak banyak karena sebenarnya teorinya banyak. Kita mau menyelami bagaimana menjadi warga dunia yang kritis. Bagaimana menjadi warga dunia yang literate. Apa itu literate? Nah, ini. Tapi saya ingatkan, ini malam hari ini yang akan kita jawab. Bagaimana menjadi pembaca yang kritis, yang bisa mengungkap ideologi dan tujuan di balik teks. Nah, sekarang mana yang dijadikan rujukan orang sekarang ini? Kitab suci apa media? Yang ketiga, bagaimana dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran itu mengajarkan atau memberi petunjuk tentang literasi? Dan yang terakhir, apa harus dilakukan agar pesan dakwah itu tersampaikan? Di era kapan? Era sekarang ini yaitu era digital. Literasi itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya literasi, ini minjam dari bahasa Inggris ya. Ini bisa diartikan secara harfiah kemelean huruf. Tapi kemelean huruf zaman tahun 70 sampai 80 hingga 90 itu beda dengan sekarang. Sekarang sudah eranya sudah ganti. Maka literasi ini diperluas lagi. Jadi orang yang buta huruf itu namanya illiterate, buta huruf. Kebuta hurufan itu illiterasi. Apakah literasi, maaf hanya ada yang hilang, apakah literasi itu hanya tentang melek huruf? Nah, ini Bapak Ibu. UNESCO memberikan definisi yang tahun 2017. Literasi itu apa? Ini Bapak Ibu perhatikan, saya bacakan. Defining literacy according to UNESCO. Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate, and compute using printed and written materials associated with varying contexts. Literasi itu apa? Is the ability to identify, kemampuan untuk mengenali, memahami, ya, memaknai, interpret itu memaknai, kemudian apalagi create, menciptakan, communicate, mengkomunikasikan, and compute atau menghitung using printed and written materials, menggunakan materi tercetak atau tertulis associated with varying text yang itu terdiri dari berbagai macam teks. Nah, ini Bapak Ibu. Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their goal. Jadi literasi itu menyangkut berbagai macam hal tentang belajar, kontinum belajar. Jadi segala hal yang terkait dengan belajar ini nanti ada kaitan dengan literasi. Untuk apa? To develop their knowledge and potential, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensinya, and to participate fully in their community and wider society. Dan untuk bisa berperan serta secara penuh dalam masyarakat dan masyarakat secara luas begitu. Ini Bapak Ibu, ini definisinya UNESCO. Saya kira tidak diterjemahkan pun Bapak Ibu sudah tahu, karena saya tahu jamaah di sini semuanya bahasa Inggrisnya bagus-bagus ya. Kalau tidak bisa bahasa Inggris, kursus di Kampung Inggris Semarang Bapak Ibu ya. Kalau mau bisa bahasa Arab, nanti hubungi Ustadz Miftah yang sudah hadir malam ini, yang lulusan dari Timur Tengah. Nah, kalau untuk bahasa Inggris datang ke saya. Ini bukan promosi, ini hanya iklan ya. Baik Bapak Ibu. Nah, literasi itu menurut Wells tahun 87 ini ada tingkat-tingkatannya gitu. Jadi begini ceritanya, terutama bagi para generasi milenial, kalian harus ngerti backgroundnya. Dulu tahun 90-an Indonesia itu menggalakkan apa disebut B3B. B3B itu bebas 3 buta. Buta aksara, buta angka, dan buta pengetahuan umum. Jadi zaman dulu kalau orang sudah bisa membaca zaman itu adalah membunyikan huruf menjadi lisan, menjadi bunyi secara lisan, maka dia dianggap sudah B3B, sudah bisa membaca. Saat ini tidak begitu. Saat ini tren dunia tidak seperti itu, tidak cukup seperti itu. Menurut Wells, ini dari kecil ke besar, performatif, functional, informational, dan epistemik. Ini contohnya bagaimana? Performatif level 1. Level 1 ini tambahan saya. Sebenarnya di teori aslinya tidak ada
angkanya begini, saya tambahkan agar lebih mudah dipahami. Itu bisa membaca, membunyikan bahasa tertulis. Jadi kalau Bapak Ibu saya kasih huruf ini, kemudian Bapak Ibu bisa ini MEMBACA, ini bunyinya apa? Membaca. Itu berarti sudah melek huruf level 1. Yang melek huruf nomor 2 itu fungsional, memahami pesan tertulis dan bertindak yang selaras dengan pesan tertulis. Jadi kalau orang membaca sesuatu, kemudian dia paham maksudnya, apa sih maksud yang tertulis itu. Kemudian dia bertindak sesuai dengan yang semestinya. Itu literasi fungsional ada level 2. Informational ini level 3, mengakses pengetahuan. Nah, nih sebelum ke level 4 tak kasih contoh ya. Anak saya yang mau masuk TK, mungkin dia sudah mulai level 1. Jadi kalau saya kasih huruf ini, dia bisa membunyikan, membaca. Tapi ketika saya kasih koran, gitu, kemudian saya tanya, Nang itu isi beritanya apa? Dia belum bisa. Kenapa? Karena dia baru level 1. Nah, kalau level fungsional ini, misalnya apa orang melihat tanda-tanda di jalan misalnya. Tanda-tanda itu stop di silang berarti tidak boleh berhenti, parkir di silang berarti tidak boleh parkir. Jadi kalau ada tanda pelang parkir di silang kok orang parkir di situ. Nah, kita bisa menebak orang itu buta huruf atau dia itu melek huruf tapi cuma baru level 1. Nah, kalau level 3 itu bisa mengakses pengetahuan. Saya punya teman baik di sini, ada Pak Ustadz Fahrudin itu. Kalau beliau mengikuti kajian dan beliau itu nanti bertanya, pasti pertanyaannya sulit. Kenapa? Karena beliau sudah levelnya level 3. Yang dikaji hari ini kitab A, beliau sudah membaca kitab B dan kitab C. Sehingga ketika bertanya mengaitkan antara kitab A, kitab B, dan kitab C. Jadi hati-hati kalau ada kajian kok ada Pak Din, itu pertanyaan mesti sulit. Gitu. Nah, ini epistemik level 4. Kalau level 4 mengkomunikasikan, menciptakan pengetahuan. Level 1 itu membunyikan, level 2 itu mengerti dan bertindak, level 3 itu membanding-bandingkan, kalau level 4 ini bisa menciptakan pengetahuan, menulis. Di sini ada Pak Dr. Edi Purwanto, kemudian ada Bapak Profesor Mas Ruki. Mas moderator, Prof. Mas Ruki rawuh enggak ya? Sebentar, Pak. Belum nggih kayak sampun nggih, sampun. Udah ada. Niki Mas Ruki Semarang sinten nggih? Nggih, leres Pak Mas Rohidi. Oh, nggih. Terima kasih. Nggih, Matur sampun. nuwun, saya cuma ngecek saja. Prof. Mas Ruki menulis apa? Kolom-kolom, menulis apa artikel di koran atau di jurnal atau menulis buku. Kenapa? Karena sudah literasinya atau kemelekan hurufnya level 4. Begitu juga dengan para dokter yang lain dan para guru yang lain, para alim ulama di sini semuanya bisa nulis kitab, bisa menulis artikel. Ini untuk mencapai situ harus sudah level 4 begitu. Nah, ini Mas moderator bisa melihat gambarnya enggak, Mas moderator? Slide-nya bisa, Pak. Bisa. Oh iya, coba nah, aku di gambar. Ya, iki gambar apa sing jenengan perisan iki? Nyepur. Oke, nyepur. Lah nyepure ning ndi, Mas? Ting pundi? Yang pasti nggak boleh. Ini ada tulisan di atas ini dilarang merokok ya. Ada plang dilarang merokok, tapi di bawahnya itu ada orang-orang yang sedang merokok. Maka kalau ini dikaji dari teori literasi, kemungkinannya satu, orang ini buta huruf. Dia enggak paham ini maksudnya apa. Ya, atau dia enggak buta huruf, tapi dia hanya bisa literasi level 1. Ini cuma bisa membunyikan dilarang merokok, tapi dia enggak ngerti maksudnya. Kemungkinan berikutnya adalah dia sudah level 3 sebenarnya. Dia sudah ngerti tapi orang nekat. Nah, ini contoh bagaimana literasi itu dimainkan di kehidupan yang nyata. Kalau seandainya di dunia ini orang itu literasinya baik semua, maka tidak ada pelanggaran hukum.
Kenapa? Karena undang-undang sudah ada, aturan sudah ada, kitab suci sudah ada. Tinggal baca dan melakukan. Jadi salah satu pelanggaran, kenapa orang itu melanggar? Karena dia ini buta huruf. Buta hurufnya level berapa? Nah itu. Jadi orang yang bisa baca Quran, membunyikan Al-Quran, itu bukan berarti dia ngerti Al-Quran. Bisa saja dia membunyikan Al-Quran, tapi dia masih buta Al-Quran. Kenapa? Dia tidak ngerti apa yang dia baca. Seperti halnya bapak-bapak ini yang nyepur, katanya Mas moderator tadi, parpor-parpor di tempat yang jelas-jelas di sini ada dilarang merokok. Nah, inilah yang terjadi, saudara-saudaraku sekalian sekarang. Karena literasi ini mengalami percepatan yang luar biasa dari tradisi lisan ke tradisi tulis, maka banyak sekali sekarang informasi-informasi palsu atau yang disebut dengan hoax. Ayo, saya mau nyari para tersangka, siapakah mereka para penyebar hoax itu? Itulah orang-orang yang masih buta huruf atau sudah melek huruf tapi level rendah. Sehingga dia kalau ada informasi yang kelihatannya kok heboh, kelihatannya kok hebat, kelihatannya kok manfaat, masuk ke WA-nya, tidak dipikir, tidak dibaca, langsung share. Padahal itu hoax, itu palsu, itu tidak akurat, itu tidak sahih. Nih, Polda Jateng, hoax soal corona didominasi pesan berantai dari WhatsApp. Wahai para admin WhatsApp grup, saya pesan melalui mimbar yang terhormat ini, saya peringatkan Anda semua bisa jadi kedudukan Anda sebagai admin WhatsApp grup akan menaikkan Anda ke surga atau menjerumuskan Anda ke neraka. Kenapa? Karena Anda menjadi biang keladi disirkulasikannya hoax. Hentikan. Itu adalah perilaku tidak terpuji dalam pandangan Islam. Caranya bagaimana? Anggota WA grup Anda adalah jamaah Anda bertanggung jawab atas mereka. Dibina. Pelan-pelan. Sabar, karena ada generation gap. Bapak Ibu yang anggota WhatsApp grup pasti paham. Siapa sih golongan umur mana yang tukang nge-hoax itu? Golongan baby boomers. Kelahiran 50, 60, itu tukang nge-hoax yang paling banyak. Sidik-sidik di-share. Apa wae di-share. Mbuh rawuh di-share pokoknya. Saya tidak menyinggung Bapak Ibu, saya cuma mengingatkan. Apa sing enom ya ora hoax, padha wae kadang-kadang. Kenapa? Karena belum ngerti literasi. Nih, apa-apa di-share. Padahal tidak begitu. Informasi itu difilter dulu. Kalau itu benar, kalau itu manfaat, baru di-share. Kalau itu salah, tidak manfaat, jangan di-share, delete, buang. Ini contoh. Hoax itu ulah orang-orang iseng contohnya. Aslinya, beritanya itu, corona mewabah, Gubernur Ganjar liburkan sekolah sejateng. Diedit jadi apa? Corona mewabah, Gubernur Ganjar liburkan sales dan karyawan sejateng 2 minggu. Nah ini kan remuk. Kenapa? Karena ini jadi geger, sales sama karyawan jadi geger. Oh yo belum diliburkan. Nah, kayak gini kan hebat ini tadinya. Wah luar biasa, share. Dan menurut salah satu penelitian, hoax terbesar itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah masalah politik. Yang kedua adalah masalah kesehatan. Yang ketiga adalah masalah agama. Yang masalah agama itu yang akan kita soroti malam ini. Seringkali itu Pak Din itu yang pengamat itu. Musim Rejab, engko metu hadis Rejab. Musim Jumat tilawat, Jumat tilakir, hadis Jumat tilawat, Jumat tilakir. Musim iki, saiki kan musim Lailatul Qadar, metu hadis Lailatul Qadar. Kalau hadisnya itu benar, alhamdulillah wa syukurillah. Berarti WhatsApp group itu menjadi berkah. Kenapa? Karena itu adalah menjadi majelis ilmu. Tetapi kalau hadisnya itu hadis palsu, maka admin WA Group ikut bertanggung jawab. Ingatkan anggota yang suka ngeser-ngeser palsu-palsu itu. Nuwun sewu, ingatkannya boleh di balik layar secara jabri biar tidak malu.
Nah, nuwun sewu Bapak ingkang menika boten patos leres. Hadis menika sampun dikonfirmasi kalian Ustadz ahli hadis bilih menika boten asli. Setelah itu diumumkan, jangan disirkulasi lagi, itu contohnya. Nah, terus tadi kenapa wartawan itu ratu dunia? Karena dia bisa mempropaganda. Ini pernah geger nih tahun 2017. Maaf 2014. Ada ini media ini, saya tidak sebut, lihat aja slide saya. Media ini pernah nulis sebuah artikel judulnya seperti ini. Bapak Ibu kalau lihat artikel judulnya seperti ini adalah artikel propaganda yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang zaman sekarang tidak sabaran, tidak mau melihat beritanya, pengennya lihat judulnya aja langsung di-share. Kalau judulnya seperti ini, dan kebetulan orangnya juga punya sentimen negatif terhadap orang yang suka kumpul di masjid, maka ini bisa dijadikan senjata untuk apa? Memfitnah. Media yang modelnya kayak gini ini banyak temennya nih, teman-temannya ini. Ini mereka itu kerjanya seperti ini. Saya tidak ngomong bahwa setiap saat mereka seperti ini, ada juga berita benernya, tidak sedikit yang benar. Tetapi kita mengamati selama ini mereka suka juga dengan konsumsi yang seperti ini. Pertanyaannya, kenapa kok begitu? Nah, Anda pasti tahu ilmunya. Apa sih hubungannya antara uang, kekuasaan, media, dan pendapat publik? Keempat pilar itu saling berhubungan satu sama lain. Ya, ini kalau saya terangkan panjang lebar dari cuplikan-cuplikan saja. Tapi hati-hati, kalau Anda baca ini, itu jangan telan mentah-mentah. Coba bayangkan kalau berita ini ditelan mentah-mentah. Koncomu wis sing sok seneng ning masjid, mulai mbok fitnah. Oh, kowe anggota kuwi ya. Loh, kowe kok fitnah aku? Lah iya karena menurut ini, wong kuwi sing anggota organisasi kuwi senengane ning masjid. Lah iya apa ora? Inilah yang namanya propaganda. Siapakah yang bikin ini? Ratu dunia. Siapa itu? Wartawan. Siapa yang mau digobloki? Yaitu pembaca yang tidak melek huruf. Atau dia buta huruf atau melek huruf tapi levelnya baru level 1. Coba ini namanya framing negatif. Ini framing negatif ini terjadi karena jurnalis yang tidak kompeten. Saya temukan ini baru-baru aja ini 2 minggu yang tanggal 6 Mei ini ya. Sekarang tanggal 15 itu baru 2 minggu yang lalu. Ada judul berita. Ini saya bacakan judul beritanya. Hendak mudik rombongan santri dari Gontor digiring ke Stadion Baurekso Kendal. Saya ini wali santri Gontor. Anak saya tuh santri Gontor. Saya ngerti di Gontor itu tata caranya seperti apa. Kalau santri mau pulang itu protokolnya melebihi orang mau pulang haji. 2 jam prosesnya minimal. Bahkan sampai 4 jam. Tiba-tiba ada berita seperti ini. Dan tidak main-main. Pakai judul, pakai kata-kata digiring. Bapak Ibu ngerti enggak? Yang biasa digiring itu siapa? Kambing digiring, sapi digiring, bebek digiring, atau gerombolan penyamun atau perampok digiring. Ini kok santri dikatakan digiring. Maka dengan ilmu yang saya share malam ini, Bapak Ibu kalau baca berita seperti ini, jangan langsung mikir kalau santri Gontor itu negatif. Santri Gontor baik-baik saja, mereka taat asas, mereka orang yang taat. Ini yang nggak benar siapa? Yang nulis berita. Titeni wonge, titeni media nih. Ini Bapak Ibu, digiring apa-apaan digiring. Loh Pak, kan itu permainan bahasa. Iya. Permainan bahasa itulah yang dimainkan oleh para wartawan. Kan ada pilihan yang lebih baik. Coba kalau saya ganti. Rombongan santri dari Gontor dikawal ke Stadion Baurekso. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Sekarang lebih positif apa lebih negatif? Dikawal. Atau diarahkan. Atau ditransitkan. Dan ini kok digiring. Gimana? Terus tidak sampai di situ. Saya baca beritanya. Ini paragraf ke-1. Nah, ini paragraf ke-1. Coba. Ini saya bacakan nih.
Pemerintah telah melayangkan kebijakan larangan mudik, namun bus yang membawa rombongan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Jawa Timur nekat pulang ke Kendal. Tak kandhani wartawan, ora ono ning donya ke santri Gontor nekat. Santri Gontor itu hanya untuk keluar pagar itu harus izin dari Pak Kiai tertinggi. Ora ono wong sak besok nekat pulang, ora ono. Berita ini termasuk dalam hoax. Ini hoaxnya itu, ini level hoaxnya itu hoax mutawasitoh. Jadi ono hoax mugholadoh, ono hoax mutawasitoh, ono hoax mukhofafah. Maaf, ini fikih saya ya, fikih media saya. Ini ciptaan saya, tidak usah di-copy ya. Jadi ini istilah saya aja. Tidak bisa dibilang nekat, tidak ada yang nekat. Semuanya pakai protokol. Santri Gontor itu sebelum pulang sudah koordinasi. Siapa yang koordinasi? Pengurusnya yang dikenal dengan konsulat. Orang mau pulang ke Kendal itu ada pengurusnya di Kendal, koordinasi dengan instansi terkait di sana. Kemudian sebelum pulang dihentikan di tempat yang sudah ditentukan, diperiksa kesehatannya itu pakai protokol resmi. Kok nekat? Ini ngarang. Bandingkan dengan ini yang di Semarang. Kalau ini yang di Semarang, lihat judulnya, pulang dari Pondok Pesantren Gontor, ratusan santri jalani tes kesehatan netral. Saya sudah baca beritanya, ini lumayan netral. Event ini saya hadiri karena pada waktu itu tanggal 12 itu saya jemput anak saya. Ini tidak ada yang aneh-aneh. Kalau ini masih wartawannya masih ngaco, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau baca koran itu harus ngerti, oh ini berita ini kualitasnya seperti apa. Titeni wartawan, titeni media nih, sehingga kita tahu tabiat mereka. Nah, ini kampung Inggris. Nah, ini udah iklan, Bapak Ibu ya. Ini bukan iklan ya, tadi iklan. Kalau ini bukan iklan, ini promosi, oke? Kampung Inggris itu pernah kena, ada wartawan nasional, ini TV ini datang. Nah, datang. Pak mau ngeliput ya, sudah. Silahkan. Apa ya topik yang belum diangkat ya? Silahkan Mas lihat clipping saya. Itu kan ada beberapa yang sudah ditulis Quran. Oh, saya mau ngangkat yang tentang hafiz Quran, Pak. Oh, silahkan. Jadi gini, Pak Bu. Kampung Inggris Semarang itu punya program Hafidhoh Quran. Itu kita kasih beasiswa. Boleh kursus bahasa Inggris di tempat kita seumur hidup tanpa batas, gratis dan berlaku bagi dia si hafid atau hafidhoh dan keluarganya. Itu programnya. Lalu wartawan itu mewawancari saya, tidak tanggung-tanggung, wawancara hampir sekitar 1 jam. Jadi tapis, banyak hal yang dibicarakan. Salah satunya saya ditanya, Pak, siswanya hafid Quran berapa? Saya bilang, ini tidak banyak Mas, karena ini program istimewa. Jadi kalau siswa saya itu 200 orang, itu hafidnya itu ya paling 5 orang. Oh gitu, wartawannya nulis. Setelah nulis pamitan, besok muncul di TV Jawa Tengah dan TV nasional. Di TV itu, maaf tidak saya putarkan karena waktu yang terbatas, itu narasinya mengatakan sebagian besar siswa Kampung Inggris Semarang adalah penghafal Al-Quran. Bapak Ibu mulai paham kerisauan saya? Itu berita salah. Kalau 5 orang di antara 200 itu kan mestinya sebagian kecil. Lah kok metune sebagian besar? Memang tidak ada efek apapun, tidak ada orang dirugikan. Saya juga tidak rugi, publik juga tidak rugi. Tapi saya sebagai seorang penganut kebenaran, saya suka hal yang lurus jejak. Saya tidak terima, saya telepon wartawannya. Mas, sudah tayang, saya sudah nonton. Iku kok narasi ini sebagian besar siswa. Kipi itu Mas, ini kan harus tak terangke, itu sebagian kecil. Malah wartawannya cuma ngakak. Buat apa Pak kersane rame. Nah, Bapak Ibu jadi tahu wartawan itu juga profesi. Mereka itu kalau bikin berita harus heboh, karena kalau tidak heboh tidak naik cetak, tidak naik tayang. Nek tidak naik cetak, tidak naik tayang, alamat orang itu honor. Jadi antara uang, berita, kebenaran itu terkait satu sama lain. Tapi hari itu saya dapat pelajaran. Kapok Lombok saya untuk menyerahkan wartawan mewawancari saya dan nulis sendiri beritanya. Sejak hari itu saya, apapun kalau wartawan datang ke saya buatkan press release, saya minta wartawannya ikut press release saya.
Kalau mau nulis sendiri saya tidak perbolehkan, kenapa? Banyak melencengnya. Tapi salam untuk teman-teman wartawan, panjenengan tetap menjadi pahlawan dunia. Asalkan apa? Jujur dan takwa seperti lagunya Mas Hidayat tadi. Tapi kalau jenengan sok ngapusi melintir-melintir berita, wah ayo jenengan maksiat, dan jamaah kita di sini udah ngerti karena mereka pembaca kritis. Nah, nih zaman sekarang saya mau tanya nih, Mas moderator masih hidup enggak, Mas moderator? Halo? Alhamdulillah. Piye Mas, jenengan nek ono masalah, kuwi golek jawabane ning Google apa ning Quran, Mas? Jujur, rasah mengada-ada. Langsung Google karena megangnya HP terus, Pak. Ya, iki pengakuan ya, iki moderator pengajian, tapi kitab sucine Google. Padahal Quran itu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk apa-apa masalah ki jawabane ning kene. Saiki aku tak takon karo jenengan. Jenengan jujur karo aku. Napa kok mbukake Google ora mbukake Al-Qur'an? Luwih cepet sih, Pak, mungkin. Luwih cepet apa dalam Google juga ada Al-Qur'an, Pak. Luwih cepet apa jenengan ramudeng isine Al-Qur'an? Nah, iku. Luwih cepet apa jenengan ramudeng isine Al-Qur'an? Mas moderator, Mas moderator, mikrofonnya diatur, Mas moderator, ya. Oke. Ya. Kalau jenengan ndak mudeng dengan isinya Al-Qur'an, sementara jenengan ki wis Islam pirang-pirang tahun, tenang Mas, kuwi udu salahmu. Kuwi salahe ustadmu. Tak kandhani. Kuwi udu salahmu, tapi salahe ustadmu. Napa kok ustad-ustad itu tidak berjuang keras sehingga umat Islam ini paham dengan Al-Qur'an? Mestinya pemahaman Al-Qur'an itu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan muslimat. Wong Islam, begitu dia berislam, jangan belajar yang aeng-aeng dulu, belajar Al-Qur'an. Kenapa? Permasalahan itu jawabannya di sini. Perihal Google dan konco-konco ini cuma alat. Pertanyaan yang sangat kritis sekarang, apa isinya Google? Jenengan tidak bisa mengendalikan. Jadi hari ini orang itu mengkitab sucikan media. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengakses Al-Qur'an. PR besar. Wis seprono seprene awake dhewe berdakwah. Mau sampai kapan umat ini buta huruf terhadap Al-Qur'an? Para ustaz, tak kadari ya Mas moderator, kudu salahmu, kuwi salahe ustadmu. Ning nek ustadmu wis ngundang ngaji kok kowe ora mangkat, lah kuwi salahmu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Teori literasi yang tadi saya sitir itu tahun 87. Mas moderator, mikrofonnya diatur lagi. Sementara Islam itu sudah ngatur literasi itu 610 Masehi. Tahun 610 Masehi itu sudah keluar dari langit, diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad di Gua Hira. Ayat yang pertama kali turun itu Iqra. Ini tafsir bebasnya. Wong Islam iku kudu maca, kudu pinter maca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, ciptakan manusia dari segumpal darah. Tahun segini itu belum, teknologi belum mengungkap bagaimana kejadian manusia itu, tapi sudah disebutkan khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini perintah bahwa wong Islam kuwi kudu
kudu maca, kudu sekolah, kudu mangan sekolahan, kudu makan bangku madrasah, ora entuk buta huruf utawa cuma iso maca ora ngerti karepe. Ini perintah dasar. Jadi kalau hari gini di negeri ini kok masih ada orang memfitnah agama Islam, memfitnah umat Islam. Umat Islamnya sendiri bukannya membela, malah ikut-ikutan yakin dengan mereka. Itu tandanya umat Islam buta huruf. Mereka tidak bisa mengakses Al-Quran sebagai sumber kebenaran. Padahal Al-Quran itu diturunkan bulan Ramadan nih. Ini. Tadi di ayat berikutnya ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu petunjuk bagi siapa? Manusia. Manusia yo kabeh menungso. Wa bayyinatin minal huda wal furqan sebagai penerang atas petunjuk itu dan wal furqan yang membedakan batil, yang baik sama yang batil. Bagaimana itu perbedaannya di Al-Quran. Jadi mestinya permasalahan apapun itu rujukannya Al-Quran. Al-Quran itu la roiba fi, tidak ada kerugiannya. Lah kalau yang dibuka Google tergantung isinya Google apa. Maka sekarang yang marak adalah hoax. Kenapa? Orang tidak mampu mengakses Al-Quran, mampunya mengakses media dan medianya isinya hoax. Hadirin rahimakumullah. Saya lanjutkan. Padahal berita-berita itu banyak bohong. Nabi SAW dalam di zaman Nabi itu ada kejadian itu ya. Kejadiannya secara singkat, Nabi itu utusan seorang sahabat untuk mengambil zakat dari seorang sahabat. Tapi orangnya orang yang membohongi. Kenapa? Karena belum sampai misi itu berhasil, kembali kepada Nabi dan mengatakan bahwa sahabat yang dimintai zakat itu menolak. Padahal itu tidak betul. Turunlah ayat ini. Mas moderator, mic-nya bisa diatur lagi, yang sedang tidak bicara di-mute kan. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ayat ini turun asbabun nuzulnya karena ada wong goroh. Tapi ayat ini tetap kontekstual ila hadal yaum wa ila yaumul akhir. Sampai hari ini, sampai hari akhir nanti ayat ini tetap berlaku. Hari ini kalau ada kabar apapun, apalagi kabar itu dihembuskan atau ditulis atau diterbitkan oleh orang atau pihak yang tabiatnya itu fasik, fasik itu wong rusak, rusak itu ngerti di bener di salah ning milih ora bener, maka kita diminta untuk tabayun. Mas moderator minta tolong yang tidak bicara di mute dulu. Ya, tabayun itu bagaimana? Dicek dulu. Jadi nek ana postingan ning WA, kuwi aja kesusu di-share, itu diwaca sik. Itu sing nulis sapa? Nek sing nulis kuwi ora cetha, ya toh. Tiba-tiba posting tentang apa informasi corona ora bahaya. Corona pokoke angger sampean rajin ke karing ora apa-apa, rasa kudu nganggo masker. Social distancing physical dhewe ora perlu jebule sing ngomong dokter hewan. Padahal corona masalah manusia. Mestinya jenengan takon sama dokter Ning, Bu dokter Ning yang dokter manusia. Dokter hewan ngomong corona yang penyakit manusia. Ya tidak cocok. Kemudian di-share, ora cocok lagi. Di-share dikandani, mohon maaf Pak ini tidak cocok di hoax. Nesu. Oh, saya cuma nge-share. Oh, tidak bisa. Orang nge-share itu tanggung jawab terhadap yang dia share. Orang nge-share itu tanggung jawab terhadap yang dia share. Tidak bisa sekarang kok orang mengatakan saya cuma nge-share. Dan sekarang sudah ada undang-undang ITE. Undang-undang transaksi elektronik itu, orang yang menyebarkan kebohongan itu bisa dituntut. Itu baru masalah hukum dunia, belum hukum agama. Maka, para penebar hoax, obatlah sebelum maut menjemputmu.
Ya, jangan lagi diulangi. Kalau kita dapat share apapun itu baca dulu. Iki sopo sing nulis, dia kompeten atau tidak, yang menerbitkan siapa, kompeten atau tidak. Kalau manfaat di-share, kalau tidak manfaat, tidak usah di-share, delete, buang, selesai. Nah saya jadi bertanya, kenapa sih orang kok senangannya gitu-gitu nge-share. Ternyata ada penelitian. Kenapa sih orang kok suka nge-share? Jebule, uang nge-share gue merasa dirinya berarti, merasa dirinya penting, merasa dirinya berjasa. Apalagi kalau nge-share pertama kali belum ada yang lain nge-share. Itu pahlawan tanpa tanda jasa di WA. Itu psikologinya orang nge-share, padahal belum tentu benar. Nah kalau benar Pak, alhamdulillah, referensinya bagus, manfaat silahkan. Malah ada orang tuh, saya tanya pernah, jenengan anggota WA Group ya, berapa WA Grupnya? Sekitar 98. Wah, anggota WA Group 98. Saya tanya, cok diwaca ora? Ya ora diwaca. Ternyata dia kalau ada sesuatu bagus langsung di-share tanpa dibaca. Saya pernah mengamati sebuah WA Group. Di WA Group itu ada anggota yang keseripahan. Ada berita keseripahan, tiba-tiba kemudian diikuti dengan ungkapan bela sungkawa, innalillahi, ikut berduka cita, dan tiba-tiba ada postingan topeng monyet ketek ogleng. Coba bayangkan coba. Ada orang lagi berduka, lagi ucapan bela sungkawa, ono postingan ketek ogleng. Jelai tidak seperti itu. Jelai kenapa? Karena anggota itu tidak baca. WA Group itu sedang ngomong apa. Asal aja share dia. Yang seperti itu perilaku buta huruf atau melek huruf di level yang terendah. Orang Islam sudah tidak pantas lagi. Kita ini sudah diajari Iqra ya, tahun 600-an. Nah, sekarang mari kita benahi bareng-bareng. Tetap sabar karena teman-teman kita adalah tetap saudara kita. Gitu ya. Baik. Terus ini tadi saya sudah sampaikan. Terus hadis-hadis palsu. Ini saya sama Pak Din sampai suka mengkoleksi itu hadis di bulan Syawal, hadis di bulan Rajab. Ya. Padahal ada ancamannya. Mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma'adahu minan nar. Sing sapa wonge goroh. Goroh itu bohong atas namaku, berarti mengatakan bahwa sesuatu itu datang dari Nabi padahal tidak. Falyatabawa ma'adahu minan nar. Mongko sok mben ya jagongo ning nggon panggonane ning neraka. Ini ancamane neraka. Ana hadis palsu kok jenengan melu-melu nyebarke. Oh, jenengan berarti pesen kapling ning neraka. Loh saya enggak tahu Pak itu palsu atau tidak. Apalagi enggak tahu. Kalau enggak tahu jangan sekali-kali menyebarkan. Lah kalau mau tahu gimana? Tanya ustaz, tanya para alim ulama, ini bener enggak? Saya tuh sering kali tanya sama Ustadz Miftah itu. Kalau ada terbitan apa, saya ragu, saya tanyakan, Ustadz ini bener atau tidak? Dan Ustadz pun tidak langsung menjawab, pasti teliti dulu, buka kitab dulu. Kadang perlu waktu sehari atau 2 hari. Setelah itu diputuskan, oh ini asli, ini enggak. Baru setelah itu manfaat, baru di-share. Kalau enggak, buang saja. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan untuk berdakwah di era digital? Isi dan gerakan dakwah melalui media mainstream, TV, radio, koran, majalah. Wajib umat Islam punya ini. Dan alhamdulillah sekarang mulai bermunculan. Ya, tak kandani para sedulur semuanya. Pendapat dan keyakinan orang, iman orang, pandangan orang itu bukan dari kitab suci di zaman seperti ini. Dari mana? Dari TV, dari radio, dari koran, dari majalah. Lah kalau TV, radio, koran, dan majalahnya isinya menyesatkan, ngalamat bangsa ini akan digulung menjadi bangsa yang sesat. Makanya dakwah ini lewat ini wajib sekarang, tidak pilihan lagi. Internet dimanfaatkan seperti malam ini kita menggunakan internet. Sosial media, ayo podong gawe sosial media isi dengan konten-konten dakwah secara masif dan terkoordinasi. Nih TV ini mana yang punyanya orang Islam? Kalau belum ada orang Islam harus bangkit dan membuat TV yang lebih bagus. Nih portal-portal berita ini mana yang berpihak kepada Islam? Ayo bangkit bikin portal-portal berita yang positif yang mengabarkan apa? Kabar-kabar baik, ajaran suci dari Al-Quran dan Sunnah. Nih sosial medianya dihidupkan. Matur nuwun Mas moderator, kalau masih ada waktu tanya jawab silakan. Kalau tidak ada, kita
saya akan pamit. Monggo sebelum ditutup. Nggih, matur nuwun. Bapak Ustadz Rohani luar biasa sekali nggih. Semangat menyampaikannya dan mudah dipahami. Nggih. Mungkin ada tambahan dari Prof. Mas Ruki atau Bapak Farudin. Nggih, masih ada waktu 4 menit nggih. Saya tanya Ustadz. Artinya kalau dijawab enggak? Monggo, Pak langsung mohon nggih. Nggih. Ustadz Rohani tadi yang satu ayat di Quran surat Al-Hujurat tadi, idza ja'akum dan seterusnya. Sering kali kita justru mendapatkan informasi yang kadang kita ragu isinya, tetapi datang dari tokoh masyarakat atau misalkan amalan-amalan sesuatu yang datangnya dari kiai lah gitu. Nah, pada posisi seperti itu kita agak susah atau ewuh untuk menyampaikan bahwa ini berita amalan ini ada dasarnya atau tidak. Ini bagaimana Ustaz? Matur nuwun Pak Din. Mula kuwe mula ungduru ila maqala wala tangdur ila mangkola. Fokus kita itu pada materi yang disampaikan, bukan orangnya. Kiai iso salah apa ora? Ustadz iso keliru apa ora? Saya enggak ngomong bahwa ustadz sama kiai itu sok keliru loh, sing sok keliru jamaah. Ini bukan berarti kiai dan ustadz bisa keliru. Di suatu momen besar, saya pernah menyaksikan jadi seorang tokoh ormas besar menyitir sebuah video viral, salah lagi. Salah kenapa? Karena dia tidak paham isinya bahasa Arab. Antara bahasa Arab dengan captionnya itu tidak sama. Makanya kalau ada isi yang pakai bahasa Arab, tanya dulu itu sama Ustadz Miftah yang lulusan Timur Tengah. Jadi biar beliau yang mentasi. Ojo kiri-kiri. Lah, semakin tinggi kedudukan orang, itu resikonya semakin tinggi. Kalau Pak Din yang nge-share, kalau Pak Rohani yang nge-share, itu mungkin resikonya lokal kampung. Tapi kalau yang nge-share Pak Ustadz Miftah itu udah regional. Kalau Prof. Mas Ruki itu internasional. Jadi saya dhuwur kedudukan kita itu ojo pisan-pisan nge-share kalau itu tidak valid. Itu bisa jadi maksiat. Karena apa? Saya nge-share itu hoax. Tapi itu share-sharean dari Pak Edi misalnya. Terus orang bantah saya, Pak Rohani gimana? Ini hoax. Saya itu mengatakan, wah aku untuk sekolah Pak Edi loh, ketua Lazis, semosok jenengan bantah. Nah, itu jadi berantai maksiatnya. Ngoten, Pak Din. Nggih, ngoten. Pripun Pak Farudin? Nggih Mas, sampun matur nuwun. Mungkin yang lain monggo. Tanya Ustaz. Pak Edi, nggih, monggo Pak Edi. Nggih. Baik. Saya menyenangi sekali ini motivator Ustaz Rohani malam ini, sangat komplit materinya. Saya ingin bertanya Ustaz Rohani ini. Ada doa yang menurut saya ini menjadi obat gitu ya, atau solusi zaman hoax ini, yaitu doa Allahumma harinal haqqo dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah doa itu doa yang hadisnya palsu gitu ya, sehingga tidak ngefek ini di zaman sekarang ini, nggak ceto mana benar mana salah, itu orang susah. Nah, atau ada apa kalau atau mungkin itu yang belum optimal dibaca oleh orang Muslim gitu ya, sehingga banjir hoax ini nggak bisa dibendung. Nah, mohon penjelasan. Makasih Ustaz. Matur nuwun Pak Ustadz Dr. Edi Purwanto. Jadi di era digital itu namanya big data. Big data itu permainan jumlah. Permainan jumlah itu bagaimana? Kalau sekarang itu ada misalnya 100 portal berita, yang 100 portal berita itu membicarakan hal negatif tentang Islam misalnya. Maka tidak cukup Bapak itu Allahumma arinal haqqo. Bapak harus bikin 1000 portal berita. Sehingga yang 100 itu tertimbun. Kalau Bapak punya portal beritanya 1 ya kegiles. Apalagi tidak punya. Jadi yang namanya big data itu powerful Pak. Bapak misalnya Pak Edi punya
akun Facebook. Bapak pernah nyari akun Facebook itu terhubung ya sama akun-akun sosmed yang lain. Bapak pernah nyari misalnya informasi tentang binatang piaraan, katakanlah kucing. Bapak mau beli kucing Anggora yang bagus, ketik cat atau kucing Anggora. Nanti Pak, iklan-iklan yang muncul di sosmed Bapak dijamin pasti tentang kucing. Kenapa? Karena ada yang namanya artificial intelligence, yang namanya sosmed itu sudah didesain untuk punya kecerdasan artifisial. Maka tidak heran zaman sekarang. Uang ki nek seneng ngaji, soyo seneng ngaji. Kenapa? Dia begitu streaming live pengajian, maka nanti iklan-iklan yang muncul di sosmed dia tentang pengajian. Tapi wong sing brengkele, pembenci dengan agama ini, maka dia semakin hari semakin keras kepalanya, keras hatinya. Kenapa? Yang masuk di sosmed, di beranda-berandanya dia, pasti postingan yang sama senada. Jadi ini permainan jumlah, Pak. Selama kita tidak mau bermain masuk ke dalam gelombang itu, maka kita tetap akan digulung. Itu sekarang permainannya seperti itu. Maka dakwah di era digital itu wajib. Sekarang saya serukan semua ormas Islam, semua persyarikatan. Pengajian yang orang duduk cuma 40 orang, 100 orang, tidak boleh dihentikan. Kenapa? Karena itu tetap penting. Tapi siarkan. Kenapa? Karena dengan disiarkan itu, maka bisa ditonton oleh ribuan orang, puluhan ribu orang. Kenapa? Itu untuk mengisi celah-celah tadi. Sehingga big datanya nanti hal-hal kebaikan itu nanti isinya tentang kebaikan-kebaikan. Pak, kebaikan itu mengisi celah-celah di dunia maya tersebut. Begitu. Jadi saya yakin kalau doanya tidak ada salahnya. Tapi ikhtiar kita sekarang kita ditantang, Pak. Mas moderator nanti bisa dicek ya, yang ikut live streaming kita ini berapa orang. Kemarin saya ngecek seorang Ustadz kondang nasional. Sekali dia live streaming, itu yang ikut 1.000 orang. 1.000 viewer. Bayangkan Pak, kalau pengajiannya konvensional, ngelumpuk wong 1.000 itu seperti apa rasanya? Ijine ora do metu ya, urung mulai wis dibubarke itu. Itu guyonan saya. Tetapi dengan adanya era digital ini, maka Pak Edi, Buning, Pak Din, Pak Ustadz Miftah, Prof Masruki, semuanya harus punya sosmed yang kuat. Kalau pengajian, matur nuwun adik-adik IMM, nek pengajian siarke, diiklanke. Sing iklan ki aja mung karaoke, aja mung hiburan, aja mung tontonan musik. Pengajiannya diiklankan. Kalau tidak diiklankan, tidak zamannya lagi kita mengatakan ya hidayah itu semua dari Allah. Betul. Tapi kita sebagai aktivis dakwah itu berkewajiban untuk menunjukkan di manakah letak hidayah itu. Ngaten Pak Edi, matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, Masya Allah. Sampun nggih, Pak Edi. Nggih, sampun. Nggih, sampun nggih. Mungkin ada tambahan dari Prof Masruki. Pripun Bapak? Kalau mboten enten kita cukupkan nggih. Sampun jam 9 nggih. Baik Mas Nyoto moderator, kalau mau dicukupkan maka saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mari kita giatkan dakwah di era digital ini, jangan ragu-ragu ya. Generation gap itu memang ada. Memang Mas Nyoto dan teman-teman tuh yang generasi milenial itu biasanya lebih melek teknologi. Jenengan ya Mas Nyoto punya PR, bantu semua jamaah ini digaweke sosmed, dibantu gawe channel ya. Terus kita umat Islam gawe portal berita, gawe siaran, gawe produksi. Biar apa? Biar kebaikan ini bisa terdengar, terresonansi. Kalau kita cuma mengurung diri di dalam kamar, maka umat yang di luar itu akan digulung oleh ratu dunia. Siapa ratu dunia itu? Bukan ulama tapi wartawan, dan tidak ada jaminan. Wal afu minkum nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak
Bapak Rohani, Bapak Ustadz Rohani telah menyampaikan banyak sekali ilmu pada malam hari ini, sehingga nanti kita semua bisa bijaksana dalam menerima informasi, entah itu dari WA atau sosial media yang lain dan media yang lain juga. Seperti itu juga rujukan utama kita adalah Al-Quran, karena semua ilmu di dalamnya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian nggih kajian pada malam hari ini, mengingatkan bahwasanya besok yang mengisi kajian Ramadan Masjid At-Taqwa Patemon adalah Prof. Din Samsudin. Ya, monggo bisa di share pamfletnya yang sudah ada. Kita seperti pesan dari Ustadz Rohani, kita marakkan dakwah kita di sosial media, karena ya zamannya sekarang adalah sosial media. Seperti ngoten niku nggih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustadz Rohani, Pak Edi, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lain yang tidak bisa saya sebut